Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta melanjutkan persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di pengadilan pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Hasto datang disambut sejumlah simpatisan yang sudah hadir terlebih dahulu di sidang. Rencananya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan 3 orang saksi pada sidang hari ini. Mereka adalah sopir pribadi Saiful Bahri, 1 orang staf PDI Perjuangan, juga 1 orang staf Wahyu Setiawan. Halo Mas. Dari anu tadi saya terakhir ada pesan. Dan pemirsa, kita menuju ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mendengarkan pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto. Mengatakan demikian dan bahkan tadi justru muncul di fakta sidang tegas sekali Saiful Bahri menghubungi Gerald itu untuk bertemu Harun Masiku dan untuk menjemput uang dari Harun Masiku. Jadi sumbernya justru lebih clear di persidangan hari ini. Kemudian tadi ada juga yang muncul nih melanjutkan pertanyaan, menjawab pertanyaan tadi juga terkait dengan apakah Pak Hasto pernah ke KPU bertemu dengan Pak Wahyu. Nah, ada bagian yang menarik tadi bahwa pertemuan itu ternyata selain itu pertemuan karena habis rapat resmi, jadi wajar sekjen dari sebuah partai kemudian datang ke rapat resmi dan kemudian ada sesi istirahat dan merokok, kemudian datang ke tempat Pak Wahyu bersama-sama pihak yang lain. Tapi ada poin yang penting juga, bahwa pertemuan itu terjadi pada bulan Mei. Apa yang terjadi pada bulan Mei? Yang terjadi pada bulan Mei ini adalah waktu yang jauh sekali jaraknya dari komunikasi pertama kali Saiful Bahri dengan Tio ketika bicara soal uang. Jadi komunikasi pertama kali Saiful Bahri, Tio, dan Wahyu terkait dengan uang itu terjadi pada bulan September 2019. Jauh sekali ke belakang pertemuan di bulan Mei, sehingga kami berpandangan pertemuan di bulan Mei ini selain situasinya bukan pertemuan khusus, tidak ada pembicaraan soal Sumsel 1, sebenarnya tidak relevan dengan kalau dikaitkan dengan peristiwa di dakwaan yang disebut dengan dugaan suap tersebut. Antara Mei pertemuannya dengan di bulan September ketika persoalan uang dibahas oleh Saiful Bahri, Wahyu, dan Tio. Dan kita tahu pemberian pertama itu adalah di tanggal 17 Desember. Jadi jauh sekali, bahkan lebih dari 6 bulan jaraknya, dan tidak ada pembahasan sama sekali terkait dengan Sumsel 1. Kenapa ini penting? Karena tadi saksi dari staf KPU itu mengatakan momennya saat itu adalah pleno rekapitulasi. Nah, itu kan gampang sekali kita cek, memang pleno rekapitulasi pada tahun 2019 itu terjadi dalam rentang bulan April sampai dengan sekitar pertengahan Mei. Artinya itu peristiwa yang tidak ada hubungannya, bukan peristiwa melawan hukum dan tidak ada hubungannya sebenarnya dengan suap yang sekarang sedang disidangkan. Itu poin yang tadi muncul dan mestinya kita semua akan melihat dan menghargai fakta persidangan tersebut. Kemudian terkait dengan sumber dana tadi juga sudah tegas ya, dan bahkan ketika Gerald menjemput koper itu, koper dalam keadaan terkunci kan, tadi disebut dia nggak hitung di lokasi, tapi dibawa dulu ke rumahnya dan barulah dihitung di rumahnya dan komunikasi dengan Saiful Bahri. Sehingga dari 7 saksi ini, kalau kita analisis secara mendalam perkesesuaian dan fakta persidangannya, sebenarnya kami menemukan indikasi kuat di tengah ada upaya yang sah dan konstitusional dari
PDI Perjuangan untuk mengajukan judicial review, untuk meminta fatwa MA dan menyurati KPU, ini adalah peristiwa konstitusional dan merupakan hak partai politik. Di tengah upaya hukum ini, ada pihak lain yang mengambil keuntungan pribadi. Pihak lain ini siapa? Sejauh ini yang muncul adalah Saiful Bahri bersama Wahyu Setiawan yang kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, nah poin berikutnya ada satu perkesesuaian lagi yang sangat penting kita perhatikan. Di sidang kemarin JPU menampilkan sejumlah komunikasi melalui WhatsApp. Salah satu pertanyaan PH adalah ada komunikasi melalui WhatsApp H-1 pemberian pertama. Jadi komunikasi WhatsApp-nya 16 Desember tahun 2019. Pemberian uang pertama kalinya adalah 17 Desember 2019. Pada komunikasi WhatsApp antara Saiful Bahri dan Doni pada tanggal 16 Desember itu disebutkan Saiful akan minta uang ke Harun. Narik uang ke Harun. Artinya ini berkesesuaian bahwa sebenarnya sumber dana suap tersebut adalah dari Harun Masiku. Uang Harun Masiku dari mana? Itu yang disampaikan Doni kemarin. Ada yang disebut dengan funder. Kita nggak tahu funder itu siapa, tapi itu sudah mulai muncul. Dan yang pasti tidak ada satupun yang dari Hasto Kristianto. Nah, dari 7 saksi di awal ini kan saksi-saksi yang krusial, saksi-saksi yang penting. Kita sudah menemukan sejumlah fakta-fakta yang semakin terang benderang. Mungkin itu dulu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih.